Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alam Sahril, Wijaiswara Ahli Media di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Lubuk Linggau. Berikut, saya akan memaparkan strategi delivery pembelajaran agenda kedua di pelatihan kepemimpinan administrator. Dalam pelatihan kepemimpinan administrator, peserta melalui 4 tahapan pembelajaran. Tetapi yang akan saya sampaikan berikut yaitu tahapan kedua, pembelajaran dalam jaringan atau e-learning. Kemudian tahapan ketiga yaitu pembelajaran klasikal tahap 1. Pembelajaran e-learning atau pembelajaran dalam jaringan terdiri dari 24 jam pelatihan yang dibagi dalam 2 jenis pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran sinkronus yang terdiri dari 6 jam pelatihan dan dibagi dalam 3 hari. Sedangkan pembelajaran asinkronus terdiri dari 18 jam pelatihan yang dibagi atas hari pertama atau hari ke-13, jadi peserta mengikuti pelatihan 7 jam pelatihan, hari ke-14 7 jam pelatihan, dan hari ke-15 4 jam pelatihan. Sedangkan untuk pembelajaran klasikal terdiri dari 21 jam pelatihan yang terdiri dari di hari ke-30 atau hari pertama pembelajaran agenda 2 klasikal di tahap 1 terdiri dari 9 jam pelatihan dan di hari kedua 12 jam pelatihan. Jadi jumlah seluruhnya di hari ke-30 dan hari ke-31 21 jam pelatihan. Berikut saya akan memaparkan strategi delivery pembelajaran agenda kedua kepemimpinan kinerja saat pembelajaran dalam jaringan atau e-learning. Untuk sinkronus pertama yang terdiri dari 2 jam pelatihan, peserta nanti akan melalui 6 kegiatan. Yang pertama, itu perkenalan. Saya akan memulai dari perkenalan, kemudian membangun keakraban sesama peserta, antar peserta dan juga tutor atau fasilitator. Kemudian yang kedua, saya akan meminta perwakilan dari peserta untuk berbagi pengalaman ketika mereka belajar agenda kedua saat pembelajaran mandiri atau self learning. Selanjutnya, saya akan memberikan overview mata pelatihan yang ada di agenda kedua. Untuk sinkronus hari pertama, saya akan berfokus kepada mata pelatihan manajemen perubahan sektor publik. Setelah itu, saya akan melanjutkan dengan paparan isi agenda yang sudah dibuat oleh peserta saat pembelajaran mandiri. Seperti yang kita ketahui, di akhir pembelajaran mandiri, peserta membuat isi agenda untuk masing-masing agenda. Nah, di hari pertama sinkronus atau di hari ke-13 pembelajaran daring, saya akan meminta beberapa peserta untuk memaparkan isi agenda kedua yang sudah mereka susun sebelumnya. Dan untuk hari ke-13 itu akan diakhiri dengan penjelasan tugas asinkronus. Saya akan menjelaskan tugas-tugas asinkronus yang akan dilakukan, akan dikerjakan oleh peserta pelatihan kepemimpinan administrator. Nah, untuk pembelajaran asinkronus, saya hanya memberikan satu tugas asinkronus, yaitu tugas individu. Di mana di tugas individu ini, saya akan meminta peserta untuk membaca situasi untuk mendiagnosa yang terjadi di organisasinya berdasar dengan mengaitkan substansi materi yang ada di modul manajemen perubahan sektor publik. Baik, kemudian di hari ke-14 atau di hari kedua dari pembelajaran e-learning, yang pertama saya lakukan adalah saya mulai dari berbagi pengalaman. Untuk sinkronusnya saya mulai dari berbagi pengalaman, di mana saya meminta peserta untuk bercerita pengalaman belajar mereka saat belajar e-learning di hari ke-13, baik dari segi substansi materi maupun dari segi metodologi pembelajaran. Untuk metodologi pembelajaran baik dari pembelajaran sinkronus maupun pembelajaran asinkronus. Selanjutnya,
saya akan meminta perwakilan dari peserta, mungkin tidak semuanya, saya akan meminta perwakilan dari peserta untuk mempresentasikan tugas yang sudah mereka buat di hari ke-13. Selanjutnya, setelah presentasi, setiap presentasi dari satu peserta, saya akan meminta peserta lain untuk menanggapi, memberikan tanggapan, kemudian untuk berdiskusi, dan selaku fasilitator, saya akan memberikan feedback terhadap presentasi yang disajikan oleh peserta. Selanjutnya, saya akan mengoverview mata pelatihan yang ada di agenda kedua. Di pembelajaran hari ke-14 ini, saya akan mengoverview 2 mata pelatihan, yaitu jejaring kerja dan strategi komunikasi organisasi sektor publik. Dan pembelajaran hari ke-14 saya tutup dengan penjelasan tugas asinkronus di hari ke-14. Selanjutnya, setelah peserta mempresentasikan tugas asinkronus, maka saya akan mengoverview satu mata pelatihan yang ada di agenda kedua, agenda kepemimpinan kinerja ini, yaitu modul dari kepemimpinan transformasional. Setelah itu, pembelajaran di hari ke-14 untuk sinkronus akan saya tutup dengan penjelasan tugas asinkronus yang harus peserta kerjakan di hari ke-14. Baik, untuk asinkronus, pembelajaran asinkronus yang akan berlangsung 7 JP, saya akan memberikan 2 tugas kepada peserta. Yang pertama, tugas individu, dan yang kedua, tugas kelompok. Di mana kedua tugas ini mereka mengaitkan dengan substansi materi dari modul kepemimpinan transformasional seperti yang sudah saya bahas atau seperti yang sudah saya bahas atau ungkapkan di overview. Tugas individu di hari ke-14 itu peserta meneruskan tugas individu yang sudah mereka buat di hari ke-13. Di mana di hari ke-13 mereka melakukan diagnosa organisasi, kemudian dilanjutkan sampai mereka merumuskan strategi implementatif dan untuk mengatasi atau untuk menyelesaikan isu atau diagnosa organisasi yang sudah mereka lakukan sebelumnya. Nah, di tugas individu ini, mereka mempertajam kembali tugas hari ke-13 dengan memasukkan bagaimana peran seorang pemimpin transformasional dalam melaksanakan atau mewujudkan strategi-strategi yang sudah mereka buat di tugas di hari ke-13. Itu untuk tugas individu. Selanjutnya, untuk tugas kelompok, saya akan meminta peserta untuk membagi kelompok peserta dalam 3 kelompok, di mana ya masing-masing kelompok itu saya akan meminta peserta untuk melakukan benchmarking secara virtual. Nah, lokus dari benchmarking ini bisa organisasi pemerintahan atau bisa juga swasta atau bisa juga BUMN. Apa yang mereka diskusikan di kelompok untuk tugas kelompok ini? Yang mereka diskusikan itu mereka mengaitkan substansi materi dari mata pelatihan dari modul kepemimpinan transformasional, di mana mereka berdiskusi tentang bagaimana peran seorang pemimpin transformasional dalam meningkatkan atau untuk meningkatkan kinerja di organisasinya. Selanjutnya, di hari ke-15 atau hari terakhir dari pembelajaran e-learning, ya, untuk pembelajaran sinkronus yang terdiri dari 2 jam pelatihan, seperti biasa saya awali dengan berbagi pengalaman. Berbagi pengalaman, peserta akan menceritakan pengalaman mereka belajar di hari ke-14, baik pembelajaran sinkronus maupun pembelajaran asinkronus. Yang mereka ceritakan itu baik dari substansi pembelajaran maupun metodologi pembelajaran. Dan substansi atau metodologi yang mereka ceritakan itu meliputi pembelajaran sinkronus dan pembelajaran asinkronus. Nah, untuk hari ke-15 setelah mereka berbagi pengalaman, maka saya akan melanjutkan dengan mengoverview 2 modul yang ada di agenda kedua. Ya, seperti kita ketahui bahwa modul itu ada 4,
dua sudah saya berikan overview-nya di hari ke-13 dan hari ke-14. Untuk hari ke-15 saya fokus kepada pemberian overview untuk modul jejaring kerja dan strategi komunikasi organisasi sektor publik. Setelah saya memberikan overview, maka saya akan meminta peserta untuk mempresentasikan tugas asinkronus yang sudah mereka kerjakan di hari ke-15. Setelah masing-masing peserta mempresentasikan, maka saya akan memberikan feedback terhadap tugas yang mereka kerjakan. Pembelajaran di hari ke-15 itu akan diakhiri dengan penjelasan tugas asinkronus di hari ke-15. Untuk tugas asinkronus, saya hanya memberikan satu tugas, yaitu tugas individu, di mana peserta masih melanjutkan tugas di hari ke-14 dengan mengaitkan substansi materi yang ada di modul jejaring kerja dan modul strategi komunikasi organisasi sektor publik, di mana saya meminta bagaimana organisasi tersebut dalam mengimplementasikan strategi yang sudah mereka rumuskan, mengajak atau membangun stakeholder yang nanti akan memberikan pengaruh yang berpengaruh dan juga memberikan manfaat atau yang menurut mereka berminat dengan pelaksanaan atau implementasi dari strategi penyelesaian masalah ini. Oke. Jadi tugas asinkronus individual hari ke-15 ini merupakan rangkuman dari keseluruhan tugas yang ada di pembelajaran e-learning. Saya akan melanjutkan dengan strategi delivery untuk pembelajaran klasikal. Di pembelajaran klasikal terdiri dari 21 jam pelatihan atau 21 JP yang akan dilaksanakan di 2 hari pembelajaran, yaitu hari ke-30 dan hari ke-31. Di hari ke-30 yang terdiri dari 9 jam pelatihan, yang strategi delivery saya setelah saya mengucapkan salam, kemudian membangun keakraban, ice breaking dan sebagainya, maka yang akan saya lakukan pertama yaitu adalah pembahasan tugas e-learning. Jadi kita review kembali tugas e-learning di hari ke-13 dan hari ke-14, terutama yang di hari ke-14, dan masing-masing peserta kalau waktu memungkinkan semuanya, kalau tidak mungkin perwakilan saja akan mempresentasikan tugas yang sudah mereka lakukan di hari ke-14 di pembelajaran e-learning. Di tugas yang saya minta itu mereka mengaitkan substansi dari materi manajemen perubahan sektor publik dan kepemimpinan transformasional. Jadi setelah paparan atau presentasi dari tugas yang mereka kerjakan di pembelajaran daring, maka saya akan mengoverview kedua substansi dari kedua modul ini. Kedua modul yaitu modul kepemimpinan transformasional dan manajemen perubahan sektor publik. Selanjutnya, saya akan meminta peserta untuk kembali mereview tugas yang saya berikan di hari terakhir. Tugas yang berikan terakhir, di mana mereka mengaitkan dengan substansi mata pelatihan jejaring kerja dan strategi komunikasi organisasi sektor publik. Jadi untuk hari ke-30 di sesi pertama itu pendalaman kembali tugas atau paparan kembali tugas hari ke-13 dan hari ke-14. Kemudian di sesi kedua itu overview substansi materi 2 modul, dan di sesi ketiga itu presentasi atau pemaparan kembali tugas yang saya berikan di pembelajaran daring hari ke-15. Dan pembelajaran di hari ke-30 dari pembelajaran klasikal itu akan ditutup dengan penyamaan persepsi tentang hasil pembelajaran hari ke-30. Selanjutnya, di hari ke-31 terdiri dari 12 jam pelatihan, nanti akan dibagi ke dalam 4 sesi, di mana satu sesinya 3 jam pelatihan. Di sesi pertama, saya akan mulai dengan overview substansi dari materi 2 modul, yaitu modul
jejaring kerja dan strategi komunikasi sektor publik. Dan ini akan dilaksanakan dalam waktu 3 JP atau dalam satu sesi pembelajaran. Selanjutnya, setelah di sesi kedua, setelah istirahat morning coffee break, maka saya akan meminta peserta untuk melakukan benchmarking secara virtual, ya. Benchmarking secara virtual, baik itu di organisasi pemerintahan maupun organisasi swasta maupun BUMN, di mana yang fokus dari benchmarking itu yaitu bagaimana pemimpin di organisasi tersebut membangun jejaring kerja dengan stakeholder terkait dan juga bagaimana menerapkan strategi komunikasi terhadap stakeholder ini. Masih di sesi kedua, saya juga minta kepada peserta ya, untuk mengaitkan hasil diskusi kita dengan substansi materi yang ada di modul sebelumnya, yaitu modul kepemimpinan transformasional dan modul manajemen perubahan sektor organisasi publik. Selanjutnya di sesi ketiga di siang, ya, pembelajaran itu akan dimulai dengan paparan hasil benchmarking, di mana peserta memaparkan hasil dari benchmarking yang sudah mereka lakukan di sesi sebelumnya. Oke, kemudian setelah paparan nanti akan ada diskusi sesama peserta. Kemudian akhir dari presentasi masing-masing kelompok nanti akan ada pembuatan, akan ada pemberian feedback dari saya selaku fasilitator. Masih di sesi ketiga, saya akan menugaskan peserta untuk menyusun strategi pemimpin transformasional ya, dalam meningkatkan kinerja organisasinya dengan membangun jejaring kerja dan mengimplementasikan strategi komunikasi organisasi sektor publik. Dan itu penutup dari sesi ketiga. Kemudian di sesi terakhir kita akan melaksanakan semacam seminar. Di mana dalam seminar itu nanti peserta akan memaparkan hasil dari tugas yang mereka buat di sesi sebelumnya, yaitu di strategi kepemimpinan transformasional dalam meningkatkan kinerja organisasinya dikaitkan dengan jejaring kerja dan strategi komunikasi organisasi seperti ini. Dan di akhir pembelajaran di sesi keempat dan juga di akhir pembelajaran untuk agenda kedua di klasik kali ini nanti akan saya tutup dengan pembulatan. Jadi pembulatan materi semacam resume, nanti saya akan bersama-sama dengan peserta merumuskan hasil pembelajaran dari agenda kedua kepemimpinan kinerja yang dilakukan baik dalam pembelajaran e-learning maupun dalam pembelajaran klasikal. Demikian penyampaian strategi delivery pembelajaran agenda kedua yang akan saya lakukan pada saat saya menyampaikan atau menjadi fasilitator di pelatihan kepemimpinan administrator, baik pembelajaran e-learning maupun di pembelajaran klasikal. Terima kasih. Mohon saran dan masukannya baik dari fasilitator maupun dari teman-teman. Saya tutup pemaparan strategi delivery pembelajaran agenda kedua di PK ini dengan ucapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.